Ya, dan di Senin malam ini kita juga menyuguhkan berita-berita yang pasti mengundang perhatian penonton di rumah. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday's Light News. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, ini dia beritanya. Aduh. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali pasti akan jatuh juga. Pepatah ini tepat sekali ditujukan untuk Mujianto, seorang buronan kasus pembunuhan yang kabur usai melakukan aksi kejinya beberapa hari lalu di Desa Ujung Baroh, Kabupaten Aceh Barat. Korbannya bernama Khairuddin yang ditemukan tewas di dapur rumahnya pada tanggal 29 Juli lalu. Motifnya belum diketahui, namun usai menghabisi nyawa korban, Mujianto langsung melarikan diri guna menghindari kejaran petugas. Beruntung pelarian pelaku tidak begitu jauh. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti di TKP, tim Resmob Macan Gading bersama Satbrimob Polda Bengkulu akhirnya berhasil membekuk Mujianto di sebuah rumah di kawasan Panorama Kota Bengkulu. Pelaku yang sedang asik menikmati pemandangan tak bisa berkutik ketika rombongan petugas datang tiba-tiba sambil membawa surat perintah penangkapan, plus surat undangan untuk bermalam di kamar tahanan Polresta Bengkulu. Makanya buat pelaku kejahatan, jangan macam-macam deh. Mau kabur ke gunung, laut, sawah, sampai gorong-gorong, bakalan ketahuan juga sama Pak Polisi. Sekarang mereka udah pada canggih-canggih, bro. Lihat aja nasib Mujianto yang nekat kabur dari Aceh ke Bengkulu. Tetap ketahuan juga kan? Sekarang kasusnya sudah dalam pemeriksaan Polres Aceh Barat, biar pelaku cepat disidang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dari Bengkulu kita geser dengan kejadian miris di Sinjai, Sulawesi Selatan. Entah pikiran sesat apa yang merasuki oknum guru ngaji ini. Bukannya mengajarkan kebaikan, justru malah meninggalkan luka dan merusak masa depan korbannya. Pelakunya berinisial ABD, usianya udah kakek-kakek, 70 tahun. Dengan bertopeng agama, ABD nekat mencabuli muridnya yang masih anak di bawah umur. Perbuatan bejatnya justru dilakukan ketika sedang mengajar ngaji di dalam masjid. Beruntung aksinya langsung diketahui oleh keluarga korban dan warga sekitar. Pelaku nyaris saja menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Dari keterangan unit PPA Polres Sinjai, sudah ada 4 anak yang menjadi korban perbuatan pelaku. Polisi bahkan mengimbau jika masih ada korban lain untuk tidak takut melapor agar kasus ini bisa diusut tuntas. Fakta terbaru pun muncul dari hasil pemeriksaan polisi. Pelaku sebelumnya pernah masuk penjara dalam kasus yang sama. Tua-tua keladi, makin tua justru semakin jadi. Bukannya makin bijak, justru semakin ganas. Pelaku sudah tidak kapok lagi karena sudah kehilangan urat malu dan rasa takut. Penjara tidak lagi memberikan efek jera, sehingga nekat melakukan perbuatan asusila kedua kalinya. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di pasar tradisional Balung Jember, ada lagi kakek-kakek yang berbuat ulah. Kali ini bukan soal pencabulan, tapi penganiayaan dengan senjata tajam. Penyebabnya sepele, pelaku sering dibuli sehingga emosi dan nekat membacok korbannya. Begini ceritanya. Ceritanya begini. Pelaku Hashim Hamid, 68 tahun, sudah lama menaruh dendam dengan kaolan 53 tahun yang berprofesi sebagai sesama pedagang. Pasalnya korban hampir setiap hari mengejek pelaku sehingga timbul rasa sakit hati. Nah, karena udah nggak kuat tahan emosi, pelaku langsung ngamuk. Jurus golok tanpa bayangan dikeluarkan hingga membuat korban menderita luka di pipi dan tangannya. Akibat perbuatannya, pelaku langsung diamankan di Polsek Balung. Kalau sudah tua begini, seharusnya sabar, Pak. Jangan baper. Dikatain dikit langsung ngegas bawa golok. Malu sama ubannya yang udah banyak, tapi kok sabarnya malah belum kelihatan. Semoga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, pelaku bisa belajar kalau hidup itu bukan tentang melukai, tapi saling menghormati. Iya kan, Aumania? Au!
Nah, biar nggak bosen dengan berita kriminal terus, kali ini ada informasi soal nasionalisme dari Jawa Timur. Di tengah maraknya bendera bajak laut One Piece berkibar di dunia nyata dan dunia maya, saat Brimob Polda Jawa Timur melakukan perlawanan. Bukan dengan cara fisik atau menggunakan senjata, tapi justru membagi-bagikan bendera merah putih bagi para pengendara sepeda motor dan mobil di jalanan di Kota Madiun. Keren! Aksi ini langsung disambut sukacita oleh para pengendara yang lewat. Apalagi sebentar lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga jiwa nasionalisme mereka terwakili dengan bendera merah putih yang terpasang di kendaraannya. Pembagian bendera ini rencananya terus dilakukan sampai detik-detik HUT RI ke-80. Jadi, kalau melihat personel Brimob di jalan, gak usah puter balik atau pura-pura mogok ya. Itu bukan lagi razia kok. Tapi siap-siap spion motor atau mobil kalian dapat upgrade nasionalis gratis dari polisi. Merdeka! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.